Baik, Pak Abraham, mari kita satu Bapak Ibu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami datang kepadamu ya Bapa, memohon pengurapan-Mu. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pastor Paul Chang. Tuhan kiranya Engkau yang akan mengurapi Pastor Paul dan akan memberikan hikmat yang daripada Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau juga akan memberkati para lektor serta kami, umat yang mendengar, baik yang ada di Zoom, di YouTube, dan yang akan mengikuti siaran ulang. Kami diberkati dan dimampukan untuk mendengarkan logos dan mendapatkan rema, serta menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Rima. Kita akan masuk dalam bayaran firman dengan tema Gereja Pesundal. Untuk bacaan pada pagi hari ini akan terambil dari Hosea 4 dan juga Galatia 5. Untuk para rektor mohon dapat bersiap-siap. Bu Sarma akan membacakan untuk Hosea 4 dan untuk Galatia 5 nanti akan dibacakan oleh Bu Lucy. Oke, Bu Sarma, silakan Bu untuk Hosea 4. Hosea ya Pak? Ya, Bu Sarma. Hosea 4 ya Pak? Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea 4. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perjinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit.
di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya banyak. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Demikian. Baik, saya akan sambung. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 26 berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih bersama dan Bu Lucy untuk bacaan firman. Pembacaan firman akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor. Bisa tolong punya saya di spotlight? Oke. Ya, terima kasih. Oke. Bentar ya, ini. Oh, alah, pantesan. Begini. Oke. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati, saudara. Ya, banyak orang beretorika dengan kekristenan, ya. Dia membuat Tuhan ilusi, agama ilusinya, ibadah ilusinya sendiri. Saudara yang baru dibaptis, ya, nanti ada kelas pemuridan, itu kelas evangelis, ya, saudara. Ya, kalau saudara sama sekali buta tentang kekristenan, saudara diharapkan semua masuk ke dalam kelas pemuridan, karena di kelas evangelis itu nanti saudara kaget-kaget bingung, ya. Ucuk-ucuk sudah ke sana mabit ke sana kemari. Nah, masuk dalam kelas pemuridan hanya 8 minggu, saudara, ya. Nanti ada mentor-mentor yang akan membantu mendampingi Anda semua di dalam kelas pemuridan ini. Ya, tujuannya agar Anda semua bisa bertumbuh, ya, dengan benar, melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan benar, dan bukan retorika, bukan katanya agama ini katanya itu, atau menurut rekayasamu sendiri, saudara, ya. Banyak orang menjadi Kristen, ya, bahkan sudah Kristen sudah puluhan tahun, ya, ya, hanya rasa yang pantas dilakukan saya lakukan saja. Nah, ngarang sendiri, saudara, ya. Enggak seperti itu, karena apa yang dia karang itu sebenarnya adalah hasil kumpulan rangkuman dari berbagai agama, ritual-ritualnya campur aduk jadi satu, kayak bakpao, gado-gado campur bakpao, campur bacang, saudara, ya, mumet.
akhirnya. Nah, kita tidak akan melakukan seperti itu ya, karena apa yang kita lakukan di dalam penyertaan kita kepada Tuhan Yesus, iman percaya kita pada Tuhan Yesus bukanlah sebuah retorika, melainkan sebuah kehidupan. Makanya banyak orang jadi Kristen sudah puluhan tahun, dia nggak ada bedanya, dia nggak ngerti bedanya apa. Oh, beragama merasa damai, ya merasa damai, tapi sebenarnya nggak damai, ya, karena sebetulnya ya saya sendiri merasakan ketika saya mengalami terobosan perubahan dalam kehidupan. Itu benar-benar berbeda. Saya sebelum 2013 dengan saya setelah 2013 itu berbeda sekali, saudara. Ya, cara saya menyikapi ya kehidupan, menyikapi masalah, bahkan topan badai, menyikapi berkat, menyikapi segala sesuatu. Saya sebelum 2013 dengan setelah 2013 amat sangat berbeda. Makanya masuk dalam kelas pemuritan. Anda yang ingin masuk kelas pemuritan juga boleh ya. Itu gratis, saudara ya. Diprioritaskan bagi yang belum percaya ya. Itu semua nanti ada di kelas pemuritan ya. Terutama bagi yang baru, bagi yang baru dibaptis prioritasnya ya. Itu nanti Anda yang sudah ikut kelas evangelis apologetik apostolik, kalau Anda tertarik juga boleh, saudara ya. Anda pengen tahu isi materinya ya, Anda bahkan boleh mengcopy materi tersebut untuk dibagikan bagi komunitas Anda sendiri juga boleh ya. Nah, itu nanti ada tim mentor pemuritan ya. Tentu saja ini baru percobaan, artinya kita baru bukan dicoba-coba, bukannya, tetapi istilahnya perdana pertama kali kita membuat sebuah pemuritan yang tersistematis, saudara ya. Jadi tentu saja banyak kekurangan dan kita nantinya akan merekrut puluhan ya, bukan hanya 10 orang, sekarang ini hanya 10 orang, tapi nanti akan puluhan ya yang akan terlibat ya. Semua, Bu Sarma, Bu Neliana, semua akan dilibatkan, semua yang sudah lulus kelas apostolik ya akan dilibatkan di dalam pemuritan. Ya, saudara ya. Sekarang ini kita coba dengan 10 orang dulu ya. Semua ya, termasuk Pak Albatros, apalagi itu ya. Yang pokoknya sudah masuk kelas apostolik ya, Bu Huaria, ya Bu dokter kita Bu Ria itu ya, siapa lagi yang semua ya, banyak ya, ada Bu Ros Nababan, siapa lagi itu, Bu Lus, Novi, Olvi, ya itu semua akan dilibatkan. Tujuannya apa, saudara? Supaya Anda menjadi sebuah gereja yang benar, bukan organisasi, tapi gereja yang benar, bukan ritual-ritual, simbol-simbol, kayong-kayongan, ilusi agama. Ya, saudara, kalau Anda melihat tadi judulnya adalah gereja pesundal, ngeri ya, saudara ya. Kitab Hosea ini cerita ya, sebuah cerita yang satir sarkastik, saudara ya. Seorang nabi yang satir sarkastik, yang bukan hanya ngomongnya saja titit dan itu gundul peang, saudara ya. Nabi ke-26 kalah, dilakukan sama dia, saudara, kena badannya sendiri dengan pesundal, lonte, saudara. Ngeri, saudara ya. Ngomongnya pesundal lonte, saudara. Ngeri, saudara. Bukan cuman ngomong doang, dilakukan sama dia. Serem kali ini nabi ini ya. Saya sampai kalau bayangin Nabi Hosea ini ya, kalau hari gini mungkin ya, waduh, kalau ada nabi yang begitu, malah lu alasan mau jadi nabi, dasar otak cabul aja, sok menjadi nabi. Saya baru ngomong begini aja udah caci maki orang se-Indonesia oleh gereja-gereja, saudara, apalagi Hosea, saudara ya. Anda kebayang yang dilakukan Hosea, kawin sama wanita-wanita di Alexis, habis belum selesai sama yang sama dikali jodoh. Ya kan, saudara, serem kali, saudara ya. Cuma itu adalah sebuah suara kenabian ya. Kalau kita kaitkan dengan hari ini, banyak gereja mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi firmannya ngarang, saudara. Firmannya bilang apa, dia karang-karang, dia paksakan, yang kayong-kayongnya sesuai dengan ininya dia, saudara. Ya, ini akhirnya muncullah orang-orang seperti Don Ditan yang katanya, ini
too sweet to be true katanya ya. Saya kadang-kadang mikir, ini makanya kamu murtad, karena kamu tidak sanggup melakukan ajaran Tuhan Yesus. Ditampar pipi kiri, berikan pipi yang satunya. Yesus ketika ditampar pipinya bilang apa saudara? Kenapa kau tampar aku? Paulus ketika ditampar oleh Pak Imam, bilang apa Paulus? Kenapa kau tampar aku? Artinya apa saudara? Kamu boleh klarifikasi dengan risiko kamu akan ditampar lagi saudara. Kalau ada permasalahan, ada konflik, kita boleh klarifikasi satu kali, karena pipi kita cuma dua, saudara. Ya, kasihkan yang satunya, bukan dua kali lagi, bukan satu saja, klarifikasi. Setelah Anda klarifikasi, cek, nggak usah ngomong lagi. Setelah Yesus klarifikasi, dia nggak ngomong lagi. Setelah Paulus klarifikasi, dia nggak jawab lagi. Klarifikasi hanya sekali, saudara ya. Kalau Anda klarifikasi bolak-balik, namanya bertengkar, saudara ya. Namanya lebay, alay, ya. Namanya bertengkar. Kalau sekali ngomong, berklarifikasi, kamu percaya, mau ke saya begini. Kamu tidak percaya, saya nggak urusan. Itu namanya klarifikasi. Setelah itu kita tidak usah membalas. Ya, karena pembalasan ada Tuhan. Tugas kita apa? Menabur bara api di atas kepala musuh-musuh kita. Mungkin nggak? Mungkin banget. Udah kita lakukan. Ya, makanya orang Islam takut ya menerima sumbangan dari kita ketika kita mau sumbang si Agustan 50 juta itu, takut orang Islam itu karena kita melakukan apa yang dikatakan kalau kamu tampar kita, kalau kamu ditampar berikan pipi yang satunya lagi. Menabur bara api di atas kepala mereka, ya kan? Ketika Alkitab kita dikentutin malah kita sumbang dia buat berobat, saudara. Ya. Itu mengerikan, saudara, bagi orang-orang Islam, saudara. Bagi musuh-musuh gereja, bagi musuh-musuh Kristus, bagi anti-Kristus itu mengerikan, saudara. Ya, itu seperti Donditan itu, too sweet to be true. Ya kan? Memang kekristenan adalah too sweet, saudara. To be true bagi kalian orang-orang yang bebal. Tapi bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus hati, itu bukan too sweet to be true, saudara. Itu sungguh-sungguh sweet dan sungguh-sungguh to be true, ya, sungguh-sungguh nyata dan sungguh-sungguh manis. Nyatanya seperti yang saya sudah contohkan kepada Anda. Apakah saya membalas? Nggak perlu dibalas. Klarifikasi. Rontok sendiri musuh-musuhnya, saudara. Nggak perlu kita apa-apain. Ya, nggak perlu diapa-apain. Rontok sendiri satu-satu. Yang paling luar biasa yang harus Anda lakukan adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, dan Anda selalu standby. Kalau Anda dimusuhi orang, Anda selalu standby. Suatu ketika saya akan tolong kamu. Too sweet to be true. Bendul peyang, saudara. Saya sudah lakukan, saudara ya. Suatu ketika aku akan tolong kamu. Saya dimusuhin, ya pernah saya dimusuhin sama saja. Dalam hati saya, suatu ketika saya akan tolong kamu. Itulah kekristenan. Ya. Dan akhirnya orang-orang Kristen yang tidak mau ya hidup sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, tapi ngarang-ngarang sendiri ayatnya, akhirnya mereka semua hidup dalam persundalan. Yaitu apa itu persundalan, saudara? Dasar wanita nakal. Ya, sudah dikasih kawin, sudah dikawin benar baik-baik, ya balik lagi ke kelakuannya bersundal. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Itulah yang dimaksud dengan bersundal. Orang-orang Israel yang bersundal. Ya, orang-orang umat Tuhan yang bersundal, yang kembali kepada dosanya. Ya, orang-orang yang menjual diri dengan murah untuk dosa, saudara. Yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang mengumbar hawa nafsunya, baik itu persundalan, baik itu perselingkuhan, seks ya yang tidak kudus, maupun iri, dengki, dendam, ya, termasuk juga di dalamnya pertengkaran, fitnah, rakus donasi. Itu semua adalah persundalan di dalam hidupmu, saudara. Termasuk ketika Anda mulai baca-baca horoskop, sio-sio, primbon, itu adalah persundalan dalam hidupmu, saudara. Ya. Dan nggak kapok-kapok, walaupun sudah berkali-kali dihajar sama Tuhan. Oh, saya nggak kapok-kapok dulu, saudara ya.
Makanya semakin hari diajarnya makin hebat. Nggak heran hidupmu makin lama pencobanya makin mengerikan dan tanpa ada solusi. Beda dengan saya, pencobaan makin gede tetapi selalu badainya besar, saya kepakan sayap saya, saudara. Kalau Anda hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Anda penuh dengan rema, penuh dengan Roh Kudus, badai datang itu, Anda tinggal ngepakan sayapnya, Anda terbang, saudara. Makin tinggi, kayak saya. Badai datang, bukannya nyungsep, orang fitnah saya, bukannya nyungsep, malah makin tinggi, saudara. Pelayanannya makin berkembang, ya, kualitas hidupnya makin berkembang, ya kan? Dan menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya bagi diri sendiri kita diberkati, tetapi melimpah sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Hebat kan? Dan kita bermegah karena Tuhan Yesus, ya kan? Ngeri, saudara. Kita bisa bermegah karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bikin kita seperti itu. Orang-orang yang setia dipimpin oleh roh hidupnya, ya, yang membiarkan diri dipimpin oleh remanya Tuhan Yesus. Logos ditambah diakonia, jadilah rema. Maka hidupnya akan melimpah, membuah. Buahnya itu akan terus-menerus, saudara. Kalau kamu tidak dipimpin oleh roh, kamu memuaskan hawa nafsumu seperti pesundal ini, saudara, maka hidupmu akan menderita oleh karena kamu diperbudak sama hawa nafsumu. Capek, saudara. Tiap hari ribut sama orang. Tiap hari kerjanya, kayak saya dulu ya, tiap hari kerjanya kelahi. Udah tua loh, padahal sudah jadi pendeta ya. Kerjanya kelahi, kerjanya aduh, serem, saudara ya. Capek nggak capek, karena jengkelnya dipanasnya di jalan, dibawa ke rumah, disalib di jalan, nggak terima, tabrakan mobilnya, saudara. Gegeran terus, nggak enak, saudara ya. Dikira enak begitu, walaupun saya senang gegeran waktu itu, tapi itu tetap nggak enak, saudara. Tegang dibawa ke rumah, tegang ya. Ada bis nyalip, motong gunting, tak pepet bisnya, tak kejak ribut orangnya. Pokoknya nggak enak sekali itu begitu, saudara ya. Nggak enak banget ya. Anda kalau bilang itu mau senang dengan hidup begitu mah saya nggak ngerti ya. Kalau Anda suka, ada banyak sekali ya. Saya dulu banyak berteman dengan tukang-tukang ribut begitu ya. Mereka senang, mereka bangga kalau habis ribut. Saya mah heran, saudara ya. Sekarang itu saya benar-benar heran. Dulu saya pikir itu hebat, saudara ya. Sekarang saya heran. Saya sekarang kalau pergi kemana-mana nggak ribut, pergi kemana-mana baik, pergi ke sini berteman, pergi ke sana, ke sana semua saudara, semua teman saya pergi ke Jakarta, ya di Jakarta ada saudara, pergi ke Amerika ada Pak Teddy, ya pergi kemana semua kita semua saudara, kita berteman, kita baik semua. Di Belanda saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa, pengganti orang tua saya. Di Jerman ada Pak HW yang seperti orang tua saya sendiri. Luar biasa, saudara. Ya, kita enak ya, nggak perlu ribut, saudara. Enak sekali hidup seperti itu. Saya bilang, kenapa saya nggak hidup seperti ini dari dulu ya? Enak sekali ya. Sehingga saya bilang, wah ini Belanda ini seperti tanah Kanaan buat saya. Seperti tanah perjanjian bagi hidup saya. Karena apa? Dipimpin oleh roh, saudara. Sehingga orang dipimpin oleh roh ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, bahkan keluarga pun merasakan damai itu, walaupun saya temper kadang-kadang keluar, saudara, yang namanya orang temper, orang kolerik gitu loh. Bukan bangga, bukan, saudara ya. Kalau nggak kolerik, nggak hidup. Tetapi, ya, ada berkat, ada kulah, mata air, ada fonten yang membual. Ya, ada mata air, sumber air yang membual yang dari surga yang bisa dinikmati oleh istri, anak-anak, dan bahkan semua orang. Kalau ada yang mau berkonflik dengan saya nggak pernah berkonflik dengan orang. Orang ribut dengan saya. Ya, orang ribut dengan saya tak jabanin. Bukan tak ajak ribut, tak ajak debat. Kalau kamu menang debat, tak kasih duit 10 juta, saudara. Asik kan? Oh, asik ya, saudara ya. Bukan saya tak caci maki kebun binatang. Kamu masuk, tak ajak debat, tak kasih 10 juta kalau kamu menang. Artinya kan itu niat baik, saudara ya kan?
Bukan cuma dicaci maki di belakangnya kita caci maki, ya kan? Jangan dong. Kalau kita nggak suka sama orang, kita samperin, saudara ya. Ya kan? Kalau orang nggak suka sama kita, ya kita nggak perlu nyamperin. Masa kita mau nyamperin semua orang? Ya kan? Gara-gara nggak suka sama kita nggak bisa melarang orang nggak suka sama kita, saudara. Tetapi jangan sampai kita yang benci kepada orang lain. Ingat-ingat itu, saudara ya. Hidupmu akan bahagia. Ya, hidupmu akan bahagia. Karena apa? Karena kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Hidupmu akan penuh dengan kepastian. Tidak ada yang tidak pasti dalam hidupmu. Ya, boleh ada angin topan. Itu ada orang bilang salah ya. Tuhan tak pernah janji. Apa ya? Hari selalu nyanyi gimana? Dia tak pernah janji. Hari selalu panas atau hari selalu hujan. Itu ayatnya salah, saudara. Itu kayaknya nggak ada ayat yang seperti itu. Saya pernah baca. Kalau maaf dikoreksi kalau saya salah, saudara ya. Tuhan selalu janji. Kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Kamu akan terus naik, bukan turun. Tuhan selalu janji. Rancangan damai sejahtera. Tuhan janji. Kamu akan hidup di dalam kelimpahan. Saya tidak berkata Anda jadi konglomerat, bukan. Tapi Anda dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kalau sampai ada sesuatu, pencobaan itu datangnya dari hawa nafsu kita yang tidak dikendalikan. Yang harus kita tuai. Ya, saudara ya, janji Tuhan itu selalu pasti ya dan amin. Kalau sampai ada yang meleset, kita ada yang salah introspeksi, saudara. Kalau hari ini Anda di dalam pencobaan yang luar biasa, itu bukan karena Tuhan. Anda jangan nyanyi Tuhan tak pernah janji. Tuhan selalu janji. Jangan takut dan selalu naik, bukan turun. Kamu ke kepala, bukan ekor. Ya, tetapi kamu harus hidup di dalam firman-Nya. Ya, banyak lagu-lagu yang kurang pas ya. Itu jangan dinyanyiin lagi di kita. Tuhan tak pernah janji harus selalu panas atau selalu. Oh, enggak, saudara. Tuhan selalu janji kamu akan jadi kepala, kamu akan naik, bukan ekor. Tapi kalau kamu ada bikin tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan tua yang kamu tabur. Ya, janji Tuhan selalu baik, saudara ya. Ya, bahkan di dalam pencobaan pun, percobaan yang kita bikin sendiri kan, Tuhan tetap akan tolong kita. Luar biasa Tuhan kita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.